Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Titi. Pak Enggar, boleh kita ngobrol sebentar? Bapak lagi sibuk tidak? Kebetulan saya tidak sibuk jadi bisa Bu. Oke, siap. Baik Pak, saya akan melakukan kegiatan praobservasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Pak Enggar kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bapak ya. Ya. Tujuan supervisi ini adalah untuk membantu Pak Enggar dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bapak sebagai seorang guru. Ya. Kita ngobrol santai ya Pak. Semoga dari kegiatan yang kita lakukan ini akan melihat sejauh mana kesiapan Bapak Enggar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pak Enggar, Ya, dari obrolan kita ini nanti apa yang ingin Bapak harapkan? Yang saya harapkan tentunya saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, terutama dalam kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran. Oh iya Pak. Baik Pak. Semoga saya dapat membantu ya Pak. Kalau boleh saya tahu, Bapak nanti akan memberi materi apa Pak? Untuk materi yang akan saya berikan pada anak-anak itu nanti mengenai operasi hitung campuran. Berarti ini pelajaran matematika ya Pak ya? Iya, matematika Bu. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti Pak? Untuk tujuan yang ingin saya capai, yaitu yang pertama, siswa mampu membedakan penjumlahan dan pengurangan tentang operasi hitung pecahan. Kemudian siswa dapat menghitung dan mencari penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sehubungan dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang sudah Bapak siapkan Pak? Yang sudah saya persiapkan yaitu RPP, kemudian media pembelajaran dan evaluasi untuk anak-anak. Oke, berarti sudah lengkap sekali ya Pak perangkat yang Bapak siapkan? Iya Bu. Terkait dengan hal itu, kira-kira kesulitan atau hambatan Bapak dalam menyampaikan materi pembelajaran nanti itu apa ya Pak? Untuk kesulitan yang mungkin akan saya hadapi yaitu mengenai pemahaman anak itu kan berbeda-beda. Ada anak yang lebih cepat untuk memahami, ada yang mungkin cukup lama untuk memahami materinya. Untuk mensiasati apa ya, strategi apalah untuk mensiasati anak-anak yang ada yang cepat menerima pelajaran, ada yang sulit menerima pelajaran, itu strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut Pak? Strateginya yaitu mengajak anak-anak untuk berdiskusi, karena anak-anak itu kan kemampuannya berbeda. Jadi nanti saya akan buatkan kelompok. Dalam kelompok tersebut akan ada anak yang sudah paham dan ada juga bagian anak yang belum paham. Jadi nanti anak yang sudah lebih cepat memahami materi akan menyampaikan atau menjelaskan materi kepada anak. Kalau istilahnya itu tutor teman sebaya. Oh iya, tutor teman sebaya ya. Berarti Bapak sudah mempersiapkan kelompok-kelompok belajar di kelas Bapak? Sudah Bu. Bagus sekali Pak. Dari sini saya sudah melihat bahwa Bapak sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak? Iya Bu. Kemudian kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dari kegiatan nanti Pak? Yang akan saya kembangkan yaitu kemampuan intelektual, kemampuan sosial dan emosional dalam melaksanakan pembelajaran. Oh iya. Tadi Bapak akan meningkatkan kemampuan intelektual, kemudian kemampuan sosial ya Pak, sosial Ya. emosional ya Pak. Iya, sosial emosional. Oke. Sekarang menurut Bapak, sekarang itu Bapak ada di rentang nilai berapa antara 10 sampai dengan 100? Menurut saya pribadi, kemungkinan saya ada sekarang ini di rentang sekitar 70. 70 ya Pak. Iya. Nah ini Pak, setelah observasi nanti itu kira-kira berapa rentang nilai yang Pak Enggar harapkan? Tentunya yang saya harapkan saya dapat meningkatkan rentang nilai tersebut. Paling tidak saya bisa mencapai 90. Oh, 90 ya Pak, dari 70 Bapak ingin ke 90. Iya. Oke,
Dari penjelasan Bapak tadi berarti Bapak ingin mengembangkan kompetensi profesional sosial dan kepribadian. Kemudian strategi apa yang Bapak akan lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Bapak sebutkan tadi? Strateginya tentunya menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap, bervariatif, dan tentunya ada murid seperti MPP yang memuat pembelajaran dan berdiferensiasi tersebut, dan PSW, kemudian media pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan untuk anak-anak. Bagus sekali Pak. Insya Allah saya akan membantu semampu saya dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Bapak capai dalam kegiatan observasi nanti. Setelah istirahat nanti kita melaksanakan observasi di kelas Bapak ya. Ya Bu. Baik Pak, semoga nanti pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas lancar dan tanpa hambatan ya Pak. Amin, amin. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Untuk ketua kelasnya silakan pimpin doa. Siap, berdoa mulai. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya mari kita nyanyikan lagu nasional. Salah satu lagu nasional. Untuk dirijennya silakan maju ke depan. Kemudian anak-anak semuanya berdiri. Sudah siap? 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, untuk hari ini mata pelajaran matematika, mata yang akan Bapak sampaikan yaitu mengenai operasi hitung bilangan campuran. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, supaya anak-anak bisa memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang kedua, siswa atau anak-anak mampu menghitung dan mencari penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Masih ingat bilangan pecahan? Ada yang namanya pecahan biasa dan pecahan campuran. Masih ingat? Coba yang ini pecahan biasa atau pecahan campuran? Kemudian yang ini pecahan campuran.
Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Sekarang untuk yang penjumlahan dulu ya. Yang penjumlahan pecahan, misalkan di sini Bapak ada pecahan 2/5 ditambah 1/5. Ini Bapak ambil dulu. 2/5 ditambah 1/5. Yang angka 2 ini namanya apa? Ingat gak? Pembilang. Yang angka 5-nya penyebut. Dalam penjumlahan pecahan itu yang dijumlahkan adalah pembilangnya atau bilangan yang ada di atas. Ya. Untuk kasus seperti ini, penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya langsung dijumlahkan saja. 2 ditambah 1, 3. Untuk penyebutnya tetap 5, jadi penyebutnya tidak dijumlahkan. Bisa dipahami? Sekarang coba Bapak beri contoh lagi. Kira-kira hasilnya berapa? 6/7. Ya, sudah paham. 6/7. Yang dijumlahkan adalah bagian pembilangnya. Penyebutnya tetap. Tadi di awal sudah Bapak sampaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan campuran. Untuk yang campuran itu bentuknya seperti ini. Dalam penjumlahan bilangan campuran, pecahan ini harus kita ubah menjadi pecahan biasa. Ya. 1 2/5 ditambah 3 1/5. Yang 1 2/5-nya kita ubah menjadi pecahan biasa. Masih ingat bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Dan ingat? Yang masih ingat coba maju ke depan. Ayo, gak apa-apa, gak usah malu-malu. Yang ini aja, 1 2/5 diubah ke pecahan biasa. Enak. Ayo, gak usah malu-malu. Oke, Bapak contohkan dulu ya. Nanti yang 3 1/5 salah satu dari kalian harus maju ke depan. 1 2/5 diubah menjadi pecahan biasa. Caranya, penyebut ini dikalikan ke 1 atau bilangan biasanya. 5 dikali 1 berapa? 5. Setelah itu ditambahkan dengan pembilangnya 7. Jadi 7 penyebutnya tetap 5. Nah, sekarang yang 3 1/5, ayo. Salah satu anak maju depan. Silakan. Dan siapa? Ya, Nisa. 3 1/5 diubah menjadi pecahan biasa. Ya. Jadi berapa? Ya, terima kasih. Silakan duduk. Sudah benar atau belum? Jadi caranya seperti tadi, 5 dikalikan 3, kemudian ditambahkan 1. 5 dikali 3 berapa? 11. Tambah 1? 16.
Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya langsung kita jumlahkan. 7 ditambah 16 berapa? 23. Penyebutnya tetap. 23/5 ini masih belum dalam bentuk sempurna atau sederhana. Kita sederhanakan. 23/5 itu artinya 23 dibagi 5. 23 dibagi 5 dapatnya berapa? 4. Kita tulis agak besar angkanya. Sisanya berapa? Sisanya 3. 3 menjadi pembilang, 5-nya paham? Baiklah, untuk lebih memahami. 1, 2, 3. Baiklah anak-anak, waktunya diskusi sudah selesai. Tadi kertas yang Bapak bagikan silakan dikumpulkan kembali. Kumpul. Ya, kegiatan pembelajaran untuk kali ini sudah selesai. Semoga anak-anak bisa lebih memahami materi yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Baiklah, sebelum kita pulang, seperti biasa, mari kita nyanyikan salah satu lagu daerah yang ada di Indonesia. Kalau Bapak, Gunung-gunung Pacul, ya. Berdiri, ya. Bapak beri aba-aba ya. Ya. 1, 2, 3. Gunung Pacul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul, gembelengan, wakul timpak sekali daki salatan, wakul timpak sekali daki salatan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Untuk ketua kelasnya silakan pimpin doa. Siap, doa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan beristirahat. Pak Enggar, Ya, Bu. tadi kan kita sudah observasi di dalam kelas nih Pak. Ya. Bagaimana Kak perasaan Bapak terkait tadi berjalannya kegiatan observasi di kelas? Perasaannya karena saya belum terbiasa untuk diobservasi ya Bu. Jadi awal-awal itu saya merasa grogi, tapi setelah pembelajaran langsung beberapa tahap itu saya mulai menikmati dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan enjoy. Alhamdulillah ya Pak. Berarti tadi proses pembelajarannya berjalan dengan baik ya Pak. Iya Bu.
Bisa Bapak ceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah maupun tahapan pembelajaran apa yang Bapak lakukan tadi di kelas? Untuk area pengembangan yang saya lakukan itu, saya melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi Ya. dengan membagi anak ke dalam beberapa kelompok. Kemudian untuk tahap-tahapnya ya seperti biasa, saya melaksanakan pembelajaran dengan salam, anak-anak belajar untuk berdoa, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional. Terus setelah itu saya memberikan sedikit materi, kemudian membagi tugas kepada beberapa kelompok yang berbeda. Jadi area perkembangan yang Bapak lakukan adalah pada proses pembelajaran berdiferensiasi yang dibagi dalam berdiskusi dalam beberapa kelompok Ya, tadi ya Pak ya. Nah, menurut Bapak itu sejauh mana indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak hasilkan? Apakah sudah berhasil sesuai yang Bapak inginkan atau apa ya dalam proses pembelajaran tadi, dalam kelas tadi? Dalam proses pembelajaran, kalau menurut saya sudah berjalan dengan lancar, cuman ada sedikit kekurangannya, Bu. Saya. Oke. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Pak, namun masih ada kekurangan. Iya. Ya. Menurut Bapak apa yang jadi kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat proses pembelajaran tadi dalam kelas Pak? Untuk kekurangan atau kendalanya itu, saya belum bisa melibatkan seluruh siswa untuk aktif dalam diskusi kelompok. Jadi ada beberapa anak yang pasif dalam kelompoknya, tidak mau diskusi. Baik Pak, Mas, berarti masih ada siswa yang pasif dan tidak mau terlibat dalam diskusi kelompok tadi itu ya Pak ya? Iya. Nah, menurut Bapak apa yang menyebabkan siswa tadi itu kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam diskusi kelompok Pak? Kalau menurut saya mungkin anaknya itu kurang memahami dari materi tersebut. Jadi anaknya juga kurang siap untuk mengikuti pembelajaran itu. Kemarin kan Bapak sebelum masuk itu kan Bapak berada di posisi 70 ya Pak ya? Ya, Kemudian Bapak setelah itu ingin mencapai target berapa kemarin Pak? target saya kemarin 90. Nah, dari observasi kemarin yang Bapak lakukan di kelas itu kira-kira target itu tercapai belum Pak? Kalau menurut saya sepertinya masih belum tercapai, Bu. Kira-kira Kira-kira kalau menurut saya masih sekitar 80-an lah. 80. Bagus lah Pak, berarti ada peningkatan ya dari 70 ke 80. Oke Kak, kemudian rencana Bapak ke depannya untuk pembelajaran selanjutnya itu seperti apa ya Pak? Untuk kedepannya rencana saya tetap melaksanakan pembelajaran dengan berdiferensiasi, tapi nanti saya mencoba untuk membagi kelompok itu berdasarkan minat mereka. Seperti yang ada anak-anak yang kemampuan audio itu sudah bisa memahami, ada yang audio visual, ada juga yang apa itu namanya itu lagi? Kinestetik Ya, kinestetik dengan gerakan mereka itu. Jadi nanti saya akan membagi anak-anak dalam kelompok-kelompok tersebut. Kalau kemarin itu kan saya membaginya dalam kelompok itu ada anak yang lebih memahami, lebih cepat memahami, ada yang belum. Jadi bisa dibagi rata gitu. Iya. Oke. Baik, jadi nantinya akan menerapkan pembagian kelompok berdasarkan kebutuhan siswa ya Pak? Ya. Dari audio visual maupun kinestetik. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu dapat
terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian saya tunggu nih Pak cerita Bapak selanjutnya ketika sudah terrealisasi. Iya Bu, siap. Nah Pak, rencananya itu kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak akan realisasikan? Rencananya itu nanti, karena sekarang ini kan masih PTS ya Bu, Ya, jadi mungkin setelah PTS nanti saya coba realisasikan. baik Pak. Jadi nanti setelah PTS ya Pak ya. Iya. Baik. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih ya Pak atas waktunya menjawab pertanyaan-pertanyaan pasca observasi. Ini mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa terrealisasi dengan baik.